Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mimin di channel Azam Production. Kali ini Mimin akan mereview plus share ya add-ons MP1 06801 di Pondok Malang by MFR. Di sini Mimin dapat add-onsnya dari YouTube-nya MFR yang ini. Dan kalian juga bisa cek aja FB atau fanpage-nya MFR yang ini. Oke, disclaimer dulu ya, ini Mimin review add-onnya udah agak lama sih, udah beberapa hari lewat yang lalu itu, dari hari pas launching add-onsnya. Jadi mohon maaf ya, karena Mimin belum ada sempat waktu luang, dan baru hari ini ya ada waktu luang lebih, jadi Mimin daripada agak ngapa-ngapain, mendingan Mimin review aja. Jadi di sini kita pertama ke Rail Yard dulu untuk ngelihat add-onsnya. Biasanya kalau di Mimin add-ons kereta Indonesia paling bawah banyak. Nah, MFR. Nah ini nih, buka tutup kurung MFR strip MP1 06801 ml. Untuk polanya ini kayaknya katanya lumayan gede sih, makanya kalau di HP kentang agak-agak nge-lag. Kita tunggu aja. Wuss, keren cuy, ada suara gensetnya, gila. Dan ini sorry nih agak berisik ya, semoga sih kedengeran suara Mimin. Dari sini keren banget sih, udah mirip aslinya. Gila, keren dah. Add-on free loh padahal, tapi sudah kali ini dong. Mantap. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja review add-onsnya. Cekidot. Nah di sini Mimin udah ada di menu rutesnya. Kita pakai rute Daup 5 Kroya Purwokerto by Radito FC. Kita ke sinematik aja. Sebelumnya ini Mimin udah pernah, maksudnya udah ngeliat dulu gitu tampak add-onsnya seperti apa. Jadi kita langsung lihat saja ya, daripada dilihat doang kan nggak bikin video, mendingan bikin video sekaligus melihat ke teman-teman bahwa add-onsnya seperti ini. Ini apa nih, kita hapus dulu deh. Nah, mana nih add-onsnya belum muncul nih, agak berat sih emang, high quality soalnya. Dan ini udah bisa dipasang di TS9, TS12, Tane. Kalau untuk TS-PC seperti TS19 atau TS22 bisa dicoba sendiri ya teman-teman. Bisa atau enggak. Tapi dari lihat-lihatnya sih fanspec-nya bisa ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada beberapa mungkin yang misstep antara livery atau apa-apa gitu. Mana nih atau sana belum muncul. Sorry ya kalau Mimin ngomongnya belibet, belum terbiasa soalnya. Nah ini nih, coba kita ke, nah ini ada scriptnya cuy. Di sini tadi Mimin pakai livery 2. Kita pertama review livery satunya seperti apa. Nah dan untuk livery satunya ini dia itu memakai livery strip oranye dan abu-abu dengan ada logo KAI di sini. Dan dia trademarknya itu E atau biasanya 100. Berat kosong 40 ton. 40 ton ya? Lupa deh Mimin, bisa dikoreksi teman-teman kalau taunya Mimin yang E-nya ini. Kalau yang 40 ini Mimin lupa ya.
Dan dia di sini pakai bogi K5. Boginya ini pakai punyanya bogi KI depthnya. Dan seperti ini tampak add-onsnya yang di awal tadi ya. Dan sini interiornya gila keren banget. Kita sekalian deh, karena di sini ternyata nggak ada itu ya, apa sih namanya, buat yang kayak jalan itu di add-onsnya ternyata nggak ada. Jadi di sini karena Mimin kan belum punya gamepad ya, jadi kita kesini aja cuy. Dari sini kita nge-review dalam sininya. Nah, ini dia 3D loh, mantep banget sih. Bahkan yang sekelas ini aja pun 3D no. Wis, beneran dong 3D banget, ini keren banget dah. Ada mic-nya, ada saklar untuk lampu ya, dan di sini ada CCTV. Ini juga ada stop kontak. Mantep sih ini. Padahal ini add-on free loh. Bisa sedetail ini ya. Ini udah sekelas add-on spyware sih kata Mimin, beneran. Ini ada gensetnya juga nih, 3D juga. Dan di sini ada paket. Kayaknya mungkin buat naruh barang-barang segala macam ya. Karena ini kan juga termasuk kereta makan pembangkit. Dari sini ada galon. Sini ada kayak poster-poster gitu. Pembayaran metode dengan kris. Dan ini 3D cuy. Benar, ini nggak cuman cetakan, ini 3D no. 3D kan bingkainya. Ada menu-menu kan, ada ciki-cikian, potabi, makanan, pop mie, aqua. Mantap sih ini. Udah sekelas add-on spyware ya ini kata Mimin sih beneran. Coba kita ganti liverynya ke livery 2. Untuk livery 2 sama yang kayak tadi, yaitu livery yang terbaru buatan Balai Yasa Tegal ya kalau nggak salah. Nah seperti ini, keren ya, udah mirip aslinya ini, berinterior juga lagi, mantap cuy. Dan ini untuk gensetnya juga bunyi sih, mantap. Dan kita ke livery 3. Untuk livery 3 ini dia liverynya memakai livery selendang pecut. Di sini masih ada logonya PT KA sih, logo panah. Nah, ini termasuk livery yang Mimin favorit ini, selendang pecut ini. Entah kenapa Mimin suka aja gitu dari kesan liverynya. Oke, kita coba ganti lagi ke livery 4. Nah untuk yang livery 4 ini livery ombak ya kalau nggak salah, ombak abu-abu deh, livery ombak. Dan ini juga keren sih, vibesnya juga kerasa di zaman dulunya. Jadi mantep nih untuk dipakai dinas kereta-kereta, seperti mungkin yang memakai MP1 New Generation yang livery terbaru ya sekarang yang buatan Balai Tegal juga bisa, ataupun yang zaman dulu misalnya kalian dinas-dinas kereta-kereta old juga bisa pakai ini. Dan kita coba ganti lagi ke livery yang terakhir, yaitu livery 5. Mantap sih ini, livery old juga ya. Tapi Mimin kurang tahu deh nama liverynya ini apa. Dan di sini pakai logo Z ya, logo Z. Dan gensetnya juga ada asapnya tuh. Gila keren sih emang. Padahal ini add-on free. Dan di sini Mimin download itu kalau untuk add-onnya saja tanpa dep tambahan atau dep bogi dari KAI itu sekitar 100 MB doang teman-teman. Sorry ya kalau agak nge-lag, karena emang Mimin HP-nya ya terlalu gaming banget sih. Karena dia juga high poly sih katanya. Coba kita ganti ke livery yang awal aja deh, awal. Atau livery 2 ya. Livery yang mana ya? Karena ini hasilnya livery 1 dulu aja deh.
Livery satu aja nggak apa-apa. Nah keren sih, mantep. Jadi untuk kayak begitu cuy, kalau di mode surveyor tuh scriptnya cuman livery doang. Jadi mungkin biar scriptnya kita review yang lebih jelas, kita langsung aja ke mode test drive nya cuy. Langsung aja tanpa lama, cekidot. Oke, di sini Mimin sudah berada di mode test drive-nya ya cuy. Jadi ini mohon maaf ya bila suara Mimin gak kedengeran karena emang suaranya bentrok sama suara gensetnya. Emang gensetnya keras banget sih suaranya, beneran, sumpah. Kita langsung aja ke scriptnya. Yang pertama itu ada script. Lumayan sini full script nih. Scriptnya banyak banget dah. Yang pertama di sini ada lampu kabin. Berarti kita harus ke mode kabin dulu. Nah, di sini walaupun udah terang ya sepertinya, tapi gak tahu deh kalau malam kayaknya gelap. Dan coba kita lampu kabinnya nyalain. Nah untuk kalian semisal di sini sudah menyalakan tapi gak berfungsi, klik 2 kali sih di sini. Jika tidak berfungsi ya coba kita klik 2 kali. Aduh, nyari. Nah, terang banget, masya Allah. Ini terang banget ya sumpah. Mungkin karena emang siang juga sih, mungkin kalau malam mungkin gak terlalu terang kayak begini. Ya ini udah mantep sih. Nah gini aja biar enak. Yang selanjutnya ada rantai depan. Kita keluar dulu. Rantai depan itu yang di sini. Nah coba kita lihat nih. Di sini rantai depan. Nah dia rantainya itu ya, di sana bisa pasang lepas, dan untuk yang belakangnya juga sama. Aduh kameranya nih. Untuk yang belakang juga bisa nih, pasang lepas. Dan selanjutnya ada kabel depan. Kabel ini yang mana ya? Kita pergi. Kabel depan. Oh yang ini cuy. Aduh. Ini. Yang di bagian sini. Nah. Untuk yang belakangnya juga sama sih kayaknya, emang sama sih, ini memang depan belakang aja. Ini susah ya. Nah coba nih kita pasang lepas. Oke, yang selanjutnya ada junction box itu yang ini yang dekat pintunya. Ini biasanya sih buat itu ya, kabel-kabel itu. Coba kita buka. Untuk yang sebelahnya juga sih kita buka, tutup, tutup. Oke, selanjutnya yang ada di belakang. Kita buka, tutup, buka, tutup. Selanjutnya ada pijakan depan. Pijakan depan itu yang merah-merah tuh. Biasanya sih ada. Nah, dia tuh kebuka. Nah, ini yang belakangnya juga sama. Buka, tutup. Selanjutnya di sini ada ke fitur pintu. Yang pertama kita buka pintu kanan. Nah ini belakang tadi. Sorry yang ini deh, sorry yang ini ada. Nah
mantep sih, add-on freeware tapi full script gini cuy, mantep sih. Nah, coba kita buka yang sampingnya, yang kiri. Nah, di sini sebenarnya ada ruang gudang cuy. Ruang gudang tuh yang tadi ya. Ini harusnya pintunya bisa kebuka, tapi karena ini udah punya emang genset, udah punya. Jadi emang agak susah buat lanjutin sih. Coba nih ya. Ada gini aja, moga-moga sih bisa ya. Genset. Ruang gudang deh. Nah, coba ya kita sekarang buka pintu yang ruang gudangnya, apakah bisa? Nah, ini udah kelihatan nih, bisa nih. Coba kita buka ya. Ruang gudang, nah, kebuka cuy. Mau kalian bisa lihat sendiri, kebuka. Dan selanjutnya ada ruang genset dan ruang operator. Coba kita buka ya. Coba dari jendela sini bisa nggak ya? Kelihatan nggak ya? Dari jendela. Bisa sih cuy. Melihatnya. Soalnya emang nggak pakai gamepad. Nih coba nih, moga-moga ini bisa kebuka ya. Kayaknya dia tuh pintu yang di dalam deh, jadi susah deh. Beda deh. Jadi coba kalian buktikan sendiri ya, bisa kebuka atau enggak. Dan selanjutnya di sini ada sambungan depan. Coba kita buka. Nah, pintunya cuy, sambungan depan mau kebuka. Tutup. Nah, coba kita yang belakang. Nah, untuk yang di belakang juga bisa cuy. Selanjutnya ada semboyan. Kita coba semboyan 21 yang siang. Oh ini nih. Pasang lepas. Selanjutnya ada semboyan 21 yang malam. Ini cuy. Mati nyala. Kasih dia udah mantep sih, scriptnya udah full scriptnya walaupun segini doang, tapi udah mantep sih bagi add-on freeware. Oke cuy, mungkin emang segitu dulu ya review dari Mamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mohon maaf bila suara Mimin gak kedengeran karena emang disclaimer suaranya ini bentrok sama suara genset add-onsnya. Jadi mohon maaf bila suara Mimin gak kedengeran. Dan mungkin cukup sekian review dari Mimin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.